Sumeria ini adalah bagian dari klan bangsa Smith. Siapa Smith itu? Saya ingin meluruskan tentang pandangan-pandangan keliru selama ini tentang sejarah. Beberapa tahun yang lalu ada orang protes tentang kata masjid pada ayat subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Yang menjadi perdebatannya itu ayat Masjidil Aqsa, karena ketika ayat ini turun masjidnya nggak ada, Masjid Aqsanya nggak ada. Orang Arab bingung, Al-Aqsa itu berada di Filistin atau hari ini berada di Yerusalem, atau disebut sebagai negara Israel yang menjadi perebutan. Takut kita keliru memahami tentang Yerusalem, Palestina, Al-Aqsa, Al-Quds dan seterusnya. Bapak moyangnya Nabi Ibrahim yang sering disebut sebagai Abraham di dalam, baik itu di dalam Taurat ataupun di dalam Injil. Kita sedang bedah Quran ini Pak dalam perspektif sejarah, biar sholatnya kita tambah yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Yang dirahmati Allah, para alim, para alamah, para kiai, para tuan-tuan guru, terkhusus kepada Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimat Provinsi Kalimantan Barat, pengasuh Pondok Pesantren Ainul Yaqin, Kiai Haji Zamrani Hasan Ar-Rahbini, semoga pancaran cahaya ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk ke dalam hati beliau juga terpancar kepada kita semuanya malam hari ini. Yang saya hormati dan dirahmati Allah, Kiai Haji Ahmad Sudi, beliau juga kebetulan masih misanan sama saya karena beliau pangkat kakak sebenarnya. Tapi walaupun beliau ini abang saya, kelihatan muda beliau Pak. Ada tadi Kiai Zamroni bilang, loh berapa tahun kita nggak ketemu, kenapa Kiai jenggotnya kok putih gitu. Saya bilang ini bukan putih, saya sedang meninggalkan dunia hitam Kiai, saya sedang menuju ke sana. Yang dirahmati Allah, Kepala Desa Kuala Dua Tuan Haji Abbas, ketemu lagi malam ini. Para Kiai yang dirahmati Allah, saya agak kaget lihat di belakang tadi Pak. Saya datang kemari itu sudah disiapin sama istri songkok yang agak tinggi Pak. Rupanya di belakang saya ada yang lebih tinggi. Ini kayaknya 1,7 meter Pak. Ini songkok bulan Maulid kayaknya. Ini buat berebutan berkat, cocok nih. Para bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau bicara capek, setiap orang punya kegiatan dan pasti capek. Kalau bicara sibuk, semua orang punya kesibukan. Kalau bicara pekerjaan, semua orang pasti punya aktivitas dan kewajiban. Termasuklah hadirnya panjenengan malam hari ini. Insya Allah hadirnya panjenengan ini dengan niat dan tujuan yang sama, untuk hadir di majlis yang insya Allah majlis ini dicintai oleh Allah dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
kita berkumpul di tengah-tengah orang salih, di tengah para alim, para ulama, para kiai, para guru-guru. Saya lupa tadi menyebutkan yang dirahmati Allah seluruh pengurus PCNU Kabupaten Kuburaya, teman-teman MWC, sahabat-sahabat di lembaga dan banom-banomnya yang hadir pada malam ini, ibu-ibu muslimat, ibu fatayat, dan sahabat-sahabat pengurus-pengurus baik di ranting dan seterusnya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya sebenarnya bingung malam ini. Saya diundang ceramah, dan kalau nggak salah saya sering ketemu sama beliau ini karena mertuanya itu dulu di Paripangeran ini. Ya, Ustadz siapa sih lupa? Muhammad Habari ini sebenarnya kalau mertua perempuannya itu masih kakak saya, berarti ini menantu ini, Pak. Anehnya menantu ini kok dari tadi nggak salim sama mertua gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini, Pak, kalau bicara pengajian yang lebih layak untuk menyampaikan ilmu itu ada kiai-kiai di sini. Saya hanya punya kewajiban untuk memenuhi undangan saudara-saudara kami. Walaupun saya baru sampai tadi maghrib itu, menjelang maghrib dari Kecamatan Sandai ke Tapak. Biiznillah selama 2 bulan saya ini muter Indonesia dan Kalimantan Barat. Saya hanya ingin menikmati perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara enak tentu lebih baik ya Zamroni nggak usah buka pesantren. Bicara enak, karena bisa tidur nyenyak, bisa istirahat dengan tenang. Tetapi ternyata beliau lebih bagaimana menjadikan hidupnya itu hidup. Kalau katanya Mas Ahmad Sudi itu, ya urip iku urup. Hidup itu yang mesti terus menyala, menyalakan api semangat perjuangan kita sebagai seorang mukmin. Saya setuju, Pak. Kan di sini daerahnya jauh ya, alhamdulillah. Ini kok saya ini malah terkesan seperti anak ayam ngajarin itik berenang ini. Jadi ceramah saya insya Allah nggak lama, Ibu. Ya paling lama nanti 7 menit saja. Yang lama nanti ya cerita-cerita saja tentang Isra Mi'raj, karena ini berkaitan tentang sejarah perjalanan Rasul. Bicara tentang Palestina yang selalu ada di kepala dan pikiran kita tentang Palestina, biar nggak salah memahami secara utuh. Saya sering, kalau sampean pernah nonton di media, bahwa di tagline saya itu ditulis bahwa saya ini penutur sejarah. Saya bukan seorang sejarawan Kiai Zamroni, tapi saya seorang penutur sejarah. Saya ingin meluruskan tentang pandangan-pandangan keliru selama ini tentang sejarah. Allahumma sholli ala Muhammad. Beberapa tahun yang lalu ada orang protes tentang kata masjid pada ayat subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Yang menjadi perdebatannya itu ayat Masjidil Aqsa, karena ketika ayat ini turun masjidnya nggak ada, Masjid Aqsanya nggak ada. Orang Arab bingung, Al-Aqsa itu berada di Filistin atau hari ini berada di Yerusalem, atau disebut sebagai negara Israel yang menjadi perebutan. Saya jelasin secara sejarah dulu, Pak, ya. Kenapa ketika ayat ini turun masjidnya belum ada? Bukan belum ada, tapi sudah dihancurkan. Apakah berbentuk masjid? Bukan, namanya Haikal Sulaiman. Kata haikal itu terarabkan karena aslinya bukan haikal, Kiai. Aslinya itu aikal. Di dalam bahasa Sumeria. Sumeria itu di mana?
Sumeria ini adalah bagian dari klan bangsa Smith. Siapa Smith itu? Nah, ini cerita saja Kiai ya. Ini cerita saja Pak. Takut kita keliru memahami tentang Yerusalem, Palestina, Al-Aqsa, Al-Quds dan seterusnya. Gini Pak. Bapak moyangnya manusia itu Adam. Bapak moyang manusia. Tetapi sesungguhnya pecahan cabang itu dari Nuh. Bapak moyangnya Nabi Ibrahim, yang sering disebut sebagai Abraham di dalam, baik itu di dalam Taurat ataupun di dalam Injil. Kita sedang bedah Quran ini Pak, dalam perspektif sejarah, biar sholatnya kita tambah yakin. Dari mana kita hitung sekarang? Adam itu alaihi salatu wassalam punya keturunan ke-9. Kalau di dalam Quran sering disebut dengan Nuh. Kalau di dalam kitab yang lain sering disebut dengan Noah. Jangan keliru antara Noah dengan Henoh. Idris itu masih datuknya Nuh, sering disebut sebagai Henoh, bukan Noah. Biar jelas ya Kiai ya. Nah ini biasanya saya sampaikan kuliah ini di S2 Kiai. Dan ini mahal, artinya nanti panitianya amplopnya harus tebal Kiai. Ya, jangan seperti zaman dulu Pak Purijani, Kiai. Saya ceramah di satu daerah Pak Kiai. Ya, ceramah jauh-jauh, nyebrang laut Kiai pakai speedboat 4 jam. Dilalah kita pulang. Ya, yang namanya tuan rumah itu kan mesti ada oleh-olehnya gitu. Alhamdulillah oleh-olehnya tebel Kiai. Di speedboat saya ini deg-degan Pro Yai. Ya Allah, ini berapa ini uangnya? Ini kok tebel sekali gitu kan. Biiznillah, alhamdulillah sampai di kakap saya buka. Isinya nggak seberapa, ternyata yang tebel itu potongan kardus dan ditulis maaf Anda belum beruntung. Yang marah ya enggak lah Pak, jadi pengen pulang lagi ke sana jadinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini biar anak-anak kita pintar sejarah ini, karena bicara Isra ya sejarah. Nah, Nuh itu punya 4 anak Pak. Anak yang pertama Kanaan, yang diceritakan oleh Allah, ditenggelamkan oleh Allah ketika Nuh berseru kepada Allah, ya Allah tolong selamatkan anak. Apa jawaban Allah? Ya Nuh, untuk apa kamu mendoakan anakmu? Dia tidak beriman kepadamu, berarti bukan bagian darimu. Ya artinya sederhananya, untuk manusia hari ini anaknya siapapun ya kalau nggak sholat ya sama Pak. Ngoten Pak? Betul? Loh, anaknya bupati yang nggak sholat sama Pak. Anaknya Mr. Presiden sekalipun nggak sholat ya sama Pak. Karena anaknya Nabi itu Nuh, anaknya Nuh yang bernama Kanaan itu bermasalah, tidak beriman kepada Allah. Yang kedua, Nuh punya anak namanya Syam, yang menurunkan bangsa-bangsa Arab, maka dikenal sebagai keturunan bangsa Smith karena asal dari bapaknya yang bernama Syam. Yang ketiga, anaknya bernama Ham. Ham ini menjadi bangsa Hamid. Di mana itu? Bangsa-bangsa Afrika yang bertubuh tinggi besar, berkulit hitam, dan kemudian rambutnya agak keriting. Nah kita ini dari mana ini? Kita ini anak bungsu Pak. Makanya nggak kebagian hidung. Ya bangsa beliau ini kan dari Ar-Rahbi ini ya bangsa Arab, Masri ya nih. Nah, al-awal Masri. Rahbini itu Mesir Pak. Ada satu kampung di Mesir itu namanya, di sana ada marga Ar-Rahbini. Tapi kemudian sementakal ila Mekkah, kemudian hijrah, kita berangkat ke Mekkah, baru kemudian ila Andalusi.
Orang sering keliru Andalusi, Andalusi. Orang Arab menyebutnya Andalusi, ada yang sering menyebutnya Indonesia. Nah, yang anak keempat ini namanya Yafith. Yafith ini menurunkan anak-anak bangsa Asia, bertubuh kecil, berkulit kecoklatan, bermata sipit, berhidung pesek. Dan itu saya. Nah, saya turunin lagi biar singkat ya Pak Kiai ya. Syam itu punya anak namanya Arfahsyad. Turun sampai nanti kepada Ibrahim. Biar saya jelasin, Ibrahim bukan orang Arab Pak, jangan salah paham. Sebab kalau Ibrahim itu orang Arab, berarti orang Yahudi itu Arab. Ibrahim itu orang Babilonia atau Mesopotamia, hari ini sering disebut dengan Irak. Kenapa disebut dengan Abraham? Quran menyebutnya Ibrahim karena artinya orang yang melintasi gurun dalam bahasa Ibrani. Kenapa melintasi gurun? Ibrahim menikahi seorang perempuan Mesir yang bernama Sarah. Karena nggak punya anak sampai usia 90 tahun, dan itu Ibrahim sudah mulai khawatir jangan-jangan nggak punya keturunan. Bu, ibu, saya tanya dulu sama ibu. Ini kan berkaitan tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu karena Sarah nggak punya anak, Sarah saking cinta kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam menghadiahkan Ibrahim istri namanya Hajar. Sambil berdiri biar pertanyaannya enak. Kiai Zamroni ini kan kiai ibu, ulama lagi, pimpinan pesantren. Pernahkah ibu Nyai menghadiahkan istri untuk panjenengan? Hah? Belum. Kiai, pernah istri panjenengan hadiahkan istri? Wah, ini kurang asik ini. Ya maksudnya, pernah enggak? Belum pernah. Belum. Berharap tidak? Berharap. Ya. Tuh. Yang ku cuma saya setelah bini yang dia kena. Yang ku cuma saya setelah bini ya boleh. Para yai, Haji Abbas, pernah enggak Ibu Ustadzah istri Pak Kades mengizinkan Pak Kades nikah lagi? Hah? Kok pucat? Saya itu para kiai ini. Nabi Ibrahim saking cintanya Sarah perempuan Mesir, karena nggak punya anak, akhirnya dihadiahin istri namanya Hajar. Maka kemudian di belakang hari menjadi persoalan di Bani Israel, kenapa tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman? Alasannya satu, karena Hajar itu dulunya seorang budak yang dimerdekakan, dan orang Palestina asli yang hari ini disebut Palestina dulu itu disebut dengan Filistin atau disebut dengan Kanaan. Ini biar belajar sejarah. Kalau ilmu kan hafal semua ini, nah, mungkin sejarah jarang ketemu. Nah sekarang setelah menikahi Hajar perempuan Arab, maka lahirlah seorang putra yang bernama Ismail. Ismail itu berakar dari bahasa Ibrani, terambil dari kata Seima, dalam bahasa Arab disebut dengan Isma. Mendengar, dalam bahasa Ibrani disebut Sema. Karena Isa pernah berkata Sema Yisraelah dalam bahasa Ibrani. Ini untuk teman-teman para kristolog ya, karena memang saya biasanya menyampaikan kristologi Pak, biar sebentar-sebentar. Isa alaihi salatu wassalam pernah berkata Sema Yisraelah, dengarkan oleh kalian wahai bangsa Israel. Kenapa di dalam bahasa Ibrani selalu mengakhiri dengan kata il?
Coba. Karena El di dalam bahasa Ibrani artinya Tuhan. Dalam bahasa Ibrani El artinya ilah, iloh atau El. Dalam bahasa Arab ilahun. Lahir anak yang bernama Ismail artinya seorang hamba Allah yang mendengarkan kebaikan dari sisi Allah. Tak lama kemudian lahir anak laki-laki dari Sarah. Sarah itu ibu keajaiban dari Allah. Siti Sarah melahirkan anak bernama Ishak di saat usianya sudah 90 tahun. Ini pertanyaannya ini. Orang Kuala Dua kalau 90 tahun udah seperti apa ibu? Masih muda 90 tahun ya. Masih lagi lucu-lucunya gitu. Belum tumbuh gigi masalahnya. Lahir Ishak. Ini sejarah tentang sholat pada akhirnya, Bu. Ishak ini punya anak namanya Yakub. Di dalam Taurat dan Injil sering disebut dengan Jacob. Yakub ini yang kemudian Allah beri gelar Israel. Ada dua versi Pak sejarawan. Kalau di dalam bahasa Arab, kenapa Yakub disebut dengan Israel? Karena sarul laili, senangnya jalan malam hari. Dua pendapat lagi ahli tafsir. Kenapa disebut berjalan malam hari? Karena pada malam hari Nabi Allah Yakub alaihissalam selalu berkhalwat menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senangnya sujud kepada Allah pada malam hari. Dua pendapat yang kedua, karena Yakub sering mengembara sebagai bangsa nomaden. Kalau siangnya nggak bisa karena kondisi yang panas, maka perjalanannya dilakukan malam, maka disebut oleh Allah Israel, atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan Ezrael. Ezra artinya kekasih, El itu Allah, karena Yakub adalah kekasih Allah. Kemudian Yakub punya anak 12 dari 4 istri. Ini lebih berat lagi ini. Kalau Ibrahim, datuknya Yakub, istrinya cuma 2. Nah ini Ki Ahmad Sudi makin seger kelihatannya ini. Gini, Nabi Yusuf itu putranya Yakub. Nabi Yusuf itu bersaudara ada 12 Pak. Maka Allah menjuluki mereka sebagai Bani Israel, atau anak keturunan Yakub, atau anak keturunan Israel. Saya singkat saja. Yusuf punya abang namanya Lewi. Lewi punya anak namanya Imran. Imran punya anak namanya Musa dan Harun sebagai 2 orang nabi. Nah, Musa yang menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, dan Allah selamatkan. Adiknya Lewi punya anak namanya Yahuda, dan Yahuda ini yang melahirkan bangsa-bangsa Israel sampai hari ini Pak. Hanya tinggal 2 keturunan Bani Israel, yaitu keturunan Yahuda dan Benjamin Kiai, yang hari ini menjadi sebuah negara besar yang bernama Israel. Dari Yahuda turun keturunan yang bernama Isyaya pada generasi yang kesekian. Isyaya punya anak namanya Daud alaihi salatu wassalam. Daud di dalam Injil dan di dalam Taurat sering disebut sebagai David atau the King of David. Punya anak namanya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Di dalam Injil sering disebut sebagai the King of Solomon. Turun, Sulaiman punya anak 2, tapi tidak ada yang jadi nabi. Maka nggak aneh kalau kiai kadang nggak menurunkan anak jadi kiai. Sah. Karena ternyata nabi juga tidak menurunkan nabi. Sulaiman itu nabi besar, tapi 2 anaknya Rahubam dan Rahubim itu bukan nabi. Hanya 2 orang raja yang mendirikan Israel utara dan selatan.
turun ke bawah, punya anak keturunan yang nomor 19 kurang lebih, namanya Imran, yang diabadikan oleh Allah menjadi nama surah dalam Quran, Ali Imran. Bukan Imran bapaknya Musa alaihissalam. Imran menikah dengan istri yang bernama Hannah. Hannah punya anak dengan Imran yang bernama Maryam, yang diabadikan oleh Allah menjadi nama surah dalam Quran, surah Maryam, dan itu ibunda dari Nabi Allah suci Isa alaihi salatu wassalam. Berarti Isa bin Maryam karena tidak memiliki ayah. Ini yang dari sisi Bani Israel. Berarti nabi terakhir di Bani Israel adalah Isa. Yang di sebelah sana Ismail putra Ibrahim punya anak yang disebut dengan Haidar. Di dalam Injil sering disebut dengan Kidar. Maka sering disebut Arab Quraisy itu disebut sebagai Bani Haidar karena keturunan Ismail. Ismail di keturunan yang kesekian tidak memiliki nabi, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi nabi dari keturunan Ismail. Lantas titik temunya di mana? Sekarang udah ketemu di kesimpulan bahwa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Rasulullah, masjid pertama yang dibangun di muka bumi ini di mana ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkatan mubarakah." Bahwa masjid pertama yang dibangun untuk ibadah kepada Allah di atas dunia ini adalah Masjid Al-Haram Makkah. Dulu Makkah itu bukan Makkah, Pak, tetapi nama asalnya adalah Faransilah. Oleh Nabi terdahulu disebut dengan Faransilah. Nah, kemudian sahabat Abu Dzar bertanya lagi, "Ya Rasulullah, setelah Masjidil Haram, masjid yang kedua itu di mana?" Masjid kedua yang dibangun di dunia ini adalah Masjid Al-Aqsa di Filastin. Berapa jaraknya ya Rasulullah? 70 sana. 40 tahun jaraknya antara pembangunan Masjidil Haram dan Al-Aqsa di Palestina. Jadi gugur pernyataan yang mengatakan bahwa Al-Aqsa itu ketika ayatnya turun masjidnya tidak ada. Masjidnya ada, cuma dihancurkan. Kenapa dihancurkan? Padahal dulu pernah dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dihancurkan karena permusuhan. Apa yang menyebabkan permusuhan? Bani Israel itu dari dulu sampai hari ini tidak pernah berhenti berperang dan bermusuhan. Saya jelasin sejarahnya dulu, Pak. Nah, kenapa kemudian itu disebut sebagai Al-Aqsa? Kalau kata Kiai Zamroni, Aqsa itu bermakna paling jauh atau sangat jauh, karena jarak antara Masjidil Haram dan Al-Aqsa itu kurang lebih 1293 km. Sah? Nah, kenapa disucikan oleh Allah? Biar nggak salah paham. Yang disebut sebagai Bait atau Baitul Maqdis atau rumah yang disucikan oleh Allah, karena di tanah ini sudah pernah lahir ribuan para nabi. Allah mengutus nabi-nabi di bangsa Israel itu ribuan nabi, Pak. Tapi saking rusaknya Bani Israel, ada 400 nabi yang pernah dibunuh oleh mereka. Beberapa di antaranya sebelum Zakaria dan Yahya, ada Jurjis, ada Nabi Armia, ada Nabi Daniel yang pernah dibunuh oleh bangsa Israel karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jadi ini kapan cerita sholatnya, Ustaz? Kan hampir nih, hampir di ujung sudah, karena kita bicara tempatnya. Baitul Maqdis itu diakui sebagai
tempat suci oleh Bani Israel. Bangsa orang-orang yang beragama Nasrani juga mengakui itu sebagai tanah suci karena Isa bin Maryam juga lahir di situ. 3 kitab suci Allah turunkan di tanah ini, mulai dari Taurat yang Allah turunkan kepada Musa, Zabur Allah turunkan kepada Nabiullah Daud, dan Injil Allah turunkan kepada Isa. Maka tanah ini disebut sebagai tanah suci. Yerusalem itu sendiri terambil dari beberapa kata. Kalau di dalam bahasa Sumeria sering disebut sebagai Ursalim. Orang Mesir kuno 5000 tahun yang lalu pernah menulis bahwa Yerusalem itu adalah Yerushalaim. Ada yang menyebutnya Yerushalaim. Bangsa Arab menyebutnya Dar es Salam atau Darussalam, tanah yang penuh dengan keselamatan. Walaupun sampai hari ini tanah keselamatan dan kedamaian ini tidak pernah damai selama kurang lebih 3000 tahun. Kenapa saya sampaikan ini? Karena Nabiullah Ibrahim 5000 tahun yang lalu pernah berkata seperti ini, Pak. Alal akili ayyakuna arifan bi zamanihi mustaqbilan fi sya'ni wa arifan bi rabbih. Jadi seorang mukmin, seorang muslim, seorang pinter yang cerdas itu harus tahu tentang kebutuhan zaman dan harus mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Tapi ingat, dia harus tahu siapa Allah Tuhannya. Kemudian sekarang perjalanan Rasulullah SAW dari Makkah ke Al-Aqsa dengan jarak 1300 km kurang lebih hanya ditempuh beberapa detik. Logis tidak? Masuk akal tidak? Masuk akal, Kiai? Masuk akal? Logika murninya mengatakan tidak. Logika murninya. Kalau menggunakan logika manusianya. Tetapi ini kan tidak bicara logika manusia, tapi ini bicara soal keesaan Allah. Bagi Allah tidak ada perkara yang sulit. Bagi Allah semuanya menjadi mudah. Aduh, semak gelu ini. Mulai suruh ambu kena. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tanya sederhana saja. Pak, sholat itu berat apa tidak? Sholat itu berat tidak? Logikanya tidak. Karena hanya butuh waktu paling lama 5 menit. Kalau duduk di warung kopi Ameng berapa menit? Berapa jam? 1 malam tak balik-balik. Kenapa bisa lama di Aming, Pak? Di masjid cuma 5 menit resah. Karena tidak ada rasa rindu. Kita balik ke rumah, kita pulang ke rumah, yang diingat Aming. Besok jam sekian saya harus ke Aming. Kalau orang sudah tidak ada rasa cinta dan rasa rindu di hati, itu persoalan. Maka saya tanya sama ibu, Ibu masih cinta nggak sama suami? Serius? Masih cinta sama suami? Berapa persen? Berapa persen, Bu? 100. Jangan nak bual kau naik. Pak, ngapunten Pak. Saya itu nih Pak. Pak, masih cinta sama istri? Siap. Berapa persen? Lebih bual lagi yang ini nih. Ustaz Hambari. Masih cinta sama ibunya ini? Wah, ini lebih jujur insya Allah. Lebih jujur beliau insya Allah. Karena kata insya Allah bisa iya bisa tidak. Ya saya itu Kiai. Kata orang Arab, kalau insya Allahnya orang Indonesia jangan ditunggu. ini pertanyaan paling gawat untuk Kiai Zamroni. Masih cinta sama ibunya Kiai?
Masya Allah, laki-laki yang luar biasa ini. Jawabannya insya Allah. Tinggal berapa persen Kiai? Hancur ya. Aduh, mana kawan-kawan Banser nih? Santai kawan. Jawab betul dia. Gini. ada bahasa sederhana dari orang Arab. Lau hubbuka sadiqan fa ata'tah fa innal muhibba liman yuhibbu muti'. Kalau memang cintamu itu udah betul, tak mungkin kau berpaling. Betul? Kalau memang cintamu sungguh dan betul, tak mungkin kau berpaling ke lain hati. Bagaimana mungkin kau akan berpaling darinya? Sebab orang yang mencintai sesuatu pasti akan patuh kepada sesuatu yang dicintai. Kalau kita cinta Allah, tentu kita patuh kepada Allah. Cinta Rasulullah, kita patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salat itu sebagai bukti rasa cinta kita kepada Allah dan rasa patuh kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat kita tidak lama, Mak. Salat kita cuma butuh waktu 5 menit sama doa 10 menit. Tapi kenapa kita merasa gelisah, merasa cemas, merasa begini dan begitu? Ya lagi-lagi memang hati kita bermasalah. Kalau kita bilang tadi bahwa sholat itu ringan, iya menurut akal. Tapi jawaban Allah berbeda. Jawaban Allah berbeda. Sholat itu berat. Wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah salatmu dan kesabaranmu itu sebagai penolong bagimu, dan ingatlah bahwa salat itu berat. Yang ringan itu bagi siapa? Illa 'alal khashi'in, kecuali hanya orang-orang yang khusyuk. Di antara ulama tafsir berbeda siapa yang khusyuk. Ada yang menyebut al-mutasaddiqina, ada yang mengartikan memaknai itu al-khaifina, ada yang mengatakan tafsir al-mutawadhi'ina. Orang yang hatinya khusyuk, orang yang hatinya dekat kepada Allah, dia senantiasa membenarkan perintah Allah. Salat itu perintah Allah, walaupun berat dan sulit akan aku laksanakan semata-mata itu karena rasa cintaku kepada Allah. Buktinya Ustadz Hambari waktu mau menikah ibunya jauh-jauh ke Siantan Parit Pangeran, tak peduli hujan, tak peduli petir, tak peduli angin puting beliung, yang penting ketemu dengan pujaan hati. Orang yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang indah masih nyaman. Kalau besok pagi kita masih dengar hayya 'alas salat, Allah memanggil kita dengan panggilan yang indah. Bagaimana kalau Allah panggil kita dengan banjir? Di Kabupaten Landa hari ini banjirnya 3 meter. Saya tidak sedang mengolok-ngolok, sebagai bentuk kesedihan kita juga karena dia saudara kita. Kalau Allah masih manggil dirimu dengan hayya 'alas salat, Allah manggilmu dengan indah. Kita kan tidak tahu, Pak, batas usia kita sampai kapan. Ternyata hidup kita hanya antara satu salat dengan salat berikutnya. Kalau maghrib engkau masih hidup, pernahkah berpikir bahwa Isa masih hidup? Nih Ustadz Purija nih, Isa masih hidup, tinggal nunggu subuh. Subuh masih hidup, tinggal nunggu zuhur. Zuhur masih hidup, tinggal nunggu asar. Ternyata hidup kita itu hanya antara azan dengan azan berikutnya, Pak. Jangan pernah sholat di saat sempat, Pak. Tapi belajarlah menyempatkan sholat, bukan sholat di saat sempat. Kalau sholat di saat sempat sholat, nggak sempat nggak sholat. Ada yang bilang, Pak Ustadz, saya tidak sholat karena saya belum bersih. Apanya? Apa pula kau bilang kau belum bersih?
Acam mana awak nak bersih kalau awak belum sholat? Betul? Ada yang bilang, Ustaz saya tak bisa sholat karena saya belum baik. Nong, Mat, Dul, ini akidin. Toh, bagaimana mungkin engkau baik kalau engkau belum sholat, sementara sholat itu membenarkan keadaan dirimu. Orang yang tak baik sholat jadi baik. Ada yang lebih aneh, Ustaz saya berhenti sholat. Apa pula? Sibuk. Oh, keren loh. Kenapa sibuk? Banyak kerjaan Pak Ustaz. Kok bisa? Iya, maka Ustaz tengok saya kalau lewat tuh suka ngebot. Apa alasanmu? Kalau nanti telat ke tempat kerja malu dengan bos. Oh gitu? Kalau saya telat ke tempat pekerjaan bisa-bisa saya dipecat. Bosmu tidak menjamin apapun, melainkan hanya gaji dari pekerjaanmu. Kalau kita merasa malu kepada pimpinan perusahaan gara-gara telat bekerja, bagaimana apakah kita tidak merasa lebih malu kepada Allah yang menciptakanmu, yang menjamin hidupmu, menjamin rezekimu, memberikan segalanya untukmu? Apa engkau tidak merasa lebih malu kepada Allah? Ustadz kok ngegas? Gimana enggak ngegas? Belum makan udah suruh ceramah. Ngapunten, saya stok ya ini gitu. Saya stok di kebun. Sederhana bu hidup. Hidup mau menentukan apapun, tapi ingat salatmu yang menentukan hidupmu. Salatmu baik, hidupmu baik. Maka Allah menyebutkan siapa orang-orang yang khusyuk, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Seperti apapun dosa kita kepada Allah, Pak, takbir kita Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan, menundukkan kepala, melihat ke dalam hati. Ya Allah, malu sesungguhnya ini kepada Allah, Pak. Malu kita. Kalau kita pandai berterima kasih kepada orang yang menggaji kita, paling dia gaji kita di saat kita masih kuat bekerja, Pak. Dia berikan kita fasilitas karena dia punya kepentingan dengan kita. Allah nggak punya kepentingan dengan kita. Jangan merasa bahwa kita sedang dibutuhkan Allah, enggak. Betul Pak Kuyung? Ini ada teman saya, Pak, udah lama nggak ketemu, panggilannya Pak Kuyung, aslinya Abdurrahman ya. Kok bisa jadi Kuyung, Pak? Ini aneh bin ajaib ini. Ini keajaiban dunia nomor 8 ini, Pak. Aslinya Abdurrahman ini. Apakah Allah membutuhkanmu? Enggak lah. Jangan ngerasa dibutuhin Allah. Wah, aku mau sholat, sepertinya Allah lagi butuh. Enggak lah, Pak. Allah enggak butuh makhluk, karena Allah itu qiyamuhu binafsi. Karena Allah itu berdiri dengan sendirinya, dengan kekuasaannya sendiri, enggak butuh makhluk. Kenapa? Karena mukhalafah lil hawadith. Allah itu berbeda dengan makhluk. Allah enggak sama dengan makhluk. Makanya Allah enggak butuh makhluk. Yang butuh itu makhluk kepada Allah. Sudah paham, Bu? Bapak sudah paham? Paham? Kalau sudah paham cukup sampai di sini saja. Karena barang sudah paham. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah lantas Allah menyebutkan siapa itu orang-orang yang senantiasa khusyuk, merasa takut, merasa malu kepada Allah di dalam salatnya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Adalah orang-orang yang memiliki keyakinan kuat di dalam hatinya bahwa salatnya itu adalah penghadapan kepada Allah. Salatnya itu adalah penghambaannya kepada Allah, bentuk terima kasihnya kepada Allah, dan suatu hari aku pasti akan bertemu dengan Allah. Kalau aku pasti ketemu dengan Allah, pasti aku mempersiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi pertemuan dengan Allah. Betapa malunya kita nanti di akhirat kalau ternyata sepanjang hidup kita tidak ada satupun sujudnya kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Pak Kades, jumlah penduduk panjenengan berapa? 30.000. Wah, itu sekelas kecamatan udah itu. Masya Allah. Masjid berapa? 34. Cukup? Banyak. Serius? Kalau 30.000, masjid 30, berarti per satu masjid minimal berapa ribu itu? 1.000 ya? 1.000 ya? Luar biasa orang Kuala Dua, Pak. Masjidnya setiap subuh diisi 1.000 orang itu, Pak. Ya Kiai, masjidnya diisi 1.000 orang itu, Kiai. Ya Allah, gimana nggak berkah hidupnya, Pak. Makanya setiap saya lewat pengajian ke daerah-daerah, kalau lewat Rasau itu, Pak, orang sini baik, Pak. Rengginang, Pak. Rengginang, monggo Bapak, rengginang. Udah saya ambil 5, pas mau, Mas belum bayar. Loh, katanya orang sini orang baik. Ya iya Mas, nawarnya gratis, udah jadi bayar. Oh, kalau orang ini Pak, ada orang sering cerita, Ustaz, bagaimana kalau kampung kita ini seandainya dipenuhi dengan orang sholat berjamaah? Oh, kampung ini pasti menjadi kampung yang paling berkah. Sebab kalau orang sudah menjaga ibadahnya, orang sudah menjaga sujudnya kepada Allah, Allah pasti menjaganya. Kalau kampung itu sudah dipenuhi dengan ibadah kepada Allah, yakinlah kampung itu pasti barakah. Tapi bagaimana mungkin kita berharap dan meminta kepada Allah tentang kebaikan hidup, tentang keberkahan rezeki, tentang keberkahan pekerjaan, tentang keberkahan jabatan, sementara dia tidak pernah dekat kepada Allah? Itu adalah perkara yang mustahil. Kita tengok saja hal yang sederhana, Pak. Coba, ada orang yang sering nanya sama saya, Pak Kiai pekerjaannya apa? Pekerjaan saya tidur, Ibu. Loh, saya itu kok bisa? Ya bisa, Pak. Yang saya maksud pekerjaan saya tidur adalah, ya karena memang kegiatan saya, ngapunten Kiai Zamroni dan para Kiai Stanten, kegiatan saya ini kan hanya keliling, Pak. Saya ini hanya melayani umat saja, Pak, tidak lebih dari itu. Ya berangkat sana berangkat sini itu ya karena izin Allah saja. Kalau bicara soal duit, saya nggak punya duit, Pak. Tapi semuanya dimudahkan oleh Allah. Alasannya satu, karena dulu sebelum almarhum Abah saya wafat 27 tahun yang lalu, pesan Abah saya singkat, jangan mati-matian dengan pekerjaanmu. Kaya nanti salah-salah hartamu jadi rebutan anak cucumu. Abah saya bicara dan bahasa Arab, amwaluna lidawil mirathi najma'uha, amwaluna lidawil mirathi najma'uha, adwaruna li kharabid dhahri nabniha. Kau kumpulkan harta yang paling banyak sekalipun, engkau mati keliru, anakmu hanya akan memperebutkan harta. Betul? Bapak mati, mak mati, siapa yang rebut? Anak, Pak. Keturunan ribut masalah harta. Istana yang paling megah sekalipun, kata Abah, adwaruna li kharabid dhahri nabniha, kau bangun istana yang paling megah sekalipun, kokoh, kuat, tanpa tanding, suatu hari pasti hancur oleh waktu. Yang bisa akan tetap bertahan itu hanya amal solihmu. Maka nggak usah mati-matian sampai kemudian kamu meninggalkan sholatmu hanya gara-gara pekerjaan kamu ninggalin sholat. Emang hasilmu 1 tahun bisa membeli kunci surgamu? Nggak bisa, kata Abah. Maka kata Abah, soal hidup santai saja, tapi masalah ibadah engkau harus sungguh-sungguh kepada Allah. Mudah-mudahan majlis ini menghadirkan suasana iman dan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting adalah mari kita jaga bersama-sama. Waktunya ibadah ya monggo ibadah, ya waktunya kerja ya kerja. Nggak usah begini dan begitu tentang hidup. Hidup kita ini hanya antar waktu adzan dengan adzan. Hidup kita hanya antar waktu sholat dengan sholat. Ustadz Hambari malam ini sehat gagah, perkasa, Pak. Nggak tahu ternyata besok subuh pengumuman di musalla, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustadz Hambari, kok pucat Ustadz? Ini baru simulasi loh, Pak. Kalau nggak mau geser aja, Ustadz. Sudah siap sebelahnya? Oh, Ustadz Jani, mati itu bukan masalah siap nggak siap. Suatu hari, Pak,
Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Apa kata Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas? Atani Jibril wa qala li, suatu masa Jibril alaihi salatu wassalam pernah datang kepadaku, dan kemudian Jibril berkata, Isma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah sesukamu, tapi ingatlah engkau pasti mati. Mati itu bukan senang, masalah senang tidak senang, suka tidak suka, cepat atau lambat, tapi masalah waktu saja. Yang namanya hidup ya suatu hari pasti mati. Tuh buktinya ambulan lewat, udah nunggu-nunggu ibu kayaknya ini. Yang kedua, wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu, cintai saja siapapun yang ingin kau cintai, tapi ingat kau pasti akan berpisah dengannya. Istri cinta suami 100% pret, laki engkau besok mati tak lama kau berbedak lagi. Ya Allah, ngapalah laki aku mati sekarang ya Allah, cobalah dari kemarin ya Allah. Ada macam tu banyak. Siapalah di dunia ini yang paling kita cinta? Jabatan selesai, anggota DPRD 3 periode. Mohon maaf, ngapa ndak bisik-bisik dari tadi? Kok tak kan aman Pak? Tapi aman insya Allah, nanti sebentar lagi jadi wakil bupati Pak. Jalannya ada kan? Pak Kades, periode keberapa Pak Kades? Periode pertama. Berapa tahun sudah? Berarti jadi 7 tahun. Pengen nambah lagi kan? Serius mau lanjut? Enggak, kalau mau lanjut saya doakan dari sekarang. Mumpung murah nih, nanti menjelang pilkada berat, mahal ya Kiai Zamroni. Kiai Zamroni aja tawar-tawaran Pak, apalagi saya. Jabatanmu selesai, berapa banyak hartamu habis. Maka kata Jibril, wahbib man syi'ta, cintai siapapun dan apapun yang ingin kau cintai, tapi ingat kau pasti akan berpisah dengannya. Tak lama kau tak lama kau hidup. Berpisah, asli berpisah. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Ya Muhammad, berbuatlah sesenangmu, tapi ingat Allah pasti akan membalasmu. Yang beramal saleh Allah balas kebaikan, yang berbuat buruk pun Allah tidak lupa membalas keburukan. Ngapunten saporana untuk tretan Madura, karena keleresan pada Maduran campur mawon nggih. Para tretan Kanca Madura, si aroma sang odik panika mulai semak ke pateh ngereng. Mon lebet di masjid sambil atau le mak, atau le ke kuburan. Halo kuburan, besok ketemu ya. Leku du malam Pak, mati Pak. Aduh, mungkin saya cangkin-cangan sebini setin ratin. Aduh, meneng-neng macam mau dia saya lanceng ya Pak. Boleh nggak bahasa Madura di sini Pak? Karena saya dengar bahasa Madura cuma sampai bandara Pak. Saya itu Pak, ada cerita orang Madura itu tentang Surabaya Pak. Sebentar boleh saya ketawa Pak? Ya, saya ketawa dulu ya. Alhamdulillah udah selesai. Tiang Madura nih atau yang Medunten nih kan akalnya banyak. Jadi ada ibu-ibu orang Madura jualan semangka di Surabaya. Singkat cerita, si ibu ini Kiai nggak bisa ngitung, nggak bisa matematika, tapi akalnya banyak. Semangkanya per kilo cuma 5.000, 7.000. Tiba-tiba lewat anak muda. Assalamualaikum Be. Waalaikumsalam. Jual semangka Be? Iya Dek, semangka. Merah enggak? Oh ya merah Dek. Kalau putih itu melon Dek. Berapa sekilo? Murah Dek, cuma 5.000 saja. Oh iya.
Akhirnya ngambil yang besar anak muda tadi itu. Timbang 7 kilo. Si Bibi Madura kan nggak bisa ngitung. Ditanya sama yang beli, berapa kilo, Bi? Ya lihat sendiri deh. Mata saya kurang awas. Oh 7 kilo, Bi. Oh 7 kilo. Ya enggak apa-apa. Berapa semuanya, Bi? Loh, kok nanya saya? Sampean sekolah tidak? Sekolah, saya sarjana, Bi. Oh, masa sarjana nggak bisa ngitung? Akalnya itu Kiai yang nggak kuat. Terus dihitung, ya 35.000, Bi. Mereka apa? 5.000 kali 7.000. 5.000 kali 7 kilo. Oh, berarti 35. Iya, Bi. Berarti sama dengan hitungan saya, Dek, katanya. Pun. Plastik zaman sekarang ini kan tipis, Pak. Semangkanya berat. Plus jatuh. Semangkanya pucat dia. Marah yang beli. Wah, ini gimana? Tadi janjinya semangkanya merah kok pucat. Jangan marah-marah, Dek, tunggu dulu. Orang jatuh saja pucat, Dek. Orang jatuh itu pasti pucat, Dek, apalagi semangka yang jatuh, kata dia. Menang 5-0, Pak. Arya berdatang geletong. Serius, Pak. Kalau ketemu orang Madura jangan coba-coba, Pak. Kalah akal empean. Ya, untungnya saya bukan orang Madura, Pak. Saya orang Sampang, Pak. Sampang di mana, Kak Tuan? Sampang di Banyuates. Wih, Madura juga rupanya, Pak. Lah kenapa kula itu biasa pakai bahasa Jawa, Pak? Bahasa Jawa karena memang nenek kula itu saya itu ada darah dari Malang, rupanya dekat kali panjenengan nggih. Ten Malang. Kalau dari sisi nasab beliau ini abang saya, Pak. Satu nasab dengan saya. Kami satu nasab beda nasib saja, Pak. Serius. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor 4 kata Jibril kepada Rasulullah, wa'alam ya Muhammad anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah ya Rasulullah Muhammad, kemuliaan seorang mukmin itu ditentukan oleh sujudnya kepada Allah di tengah malam. Salat fardu sudah, salat sunat yang lain sudah, tinggal salat sunat tahajud atau qiyamul lail. Afdalus salah ba'dal faridah qiyamul lail atau bimakna at-tahajjud. Salat sunnah yang paling baik selepas salat fardu itu ya tahajudmu. Allah sampun ngendikan, Pak. Allah lastari adebu. Allah sudah menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Cuma masalahnya kalau malam-malam itu kok susah benar, Pak Ustadz. Malas benar, Pak Ustadz. Iya, karena tahajudmu itu pahalanya surga. Pahalanya adalah derajat tertinggi, derajat terpuji di sisi Gusti Allah. Maka orang tengah malam itu sulit untuk bangun sholat tahajud. Kalau pahalanya surga pasti berat. Kalau pahalanya sedikit itu kan, kalau kerjaannya ringan, bukan surga hadiahnya, tapi hadiahnya kipas angin. Ya kalau hadiahnya surga berat, Pak. Maka kata Rasulullah, kata Jibril, ya Muhammad, ketahuilah olehmu, ketahui oleh anda ya Rasulullah Muhammad, kemuliaan mukmin ditentukan sujudnya kepada Allah di tengah malam. Bermunajat, memohon, berharap, meminta kepada Allah dengan kesungguhan sebagai bukti rasa cintanya dan taatnya kepada Allah. Maka Allah pasti memberikan derajat yang baik di sisinya. Lihatlah orang-orang yang senantiasa sujud kepada Allah. Waktunya kerja-kerja tapi tidak pernah lupa akan sujudnya kepada Allah. Hidupnya tenang. Bu, ibu, mending kaya apa miskin? Mending kaya apa miskin?
Wah, jangankan maknya, anak pun kaya. Pak, mending kaya apa miskin, Pak? Mending kaya apa miskin? Kaya. Sebab kalau miskin, ya susah juga, susah sedekah, susah bangun masjid, susah bangun pesantren. Yang penting kayanya dari perkara yang halal, dibelanjakan kepada perkara halal. Yang terakhir kata Rasulullah, kata Jibril kepada Rasulullah, wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan kehormatan seorang mukmin ya Rasulullah Muhammad adalah ketika dia tidak terlalu menggantungkan harapannya kepada manusia. Jangan menggantungkan harapanmu kepada manusia, sebab sehebat apapun manusia yang kau harapkan justru kadang-kadang mengecewakanmu. Istri jangan terlalu banyak berharap kepada suami, boleh jadi suami menyakiti hati dan perasaanmu. Bu, ibu, jangan terlalu banyak berharap kepada makhluk. Cukuplah kita berharap kepada Allah, sementara makhluk itu hanya bagian kecilnya semata. Maka kata Jibril, wa izzuhu istighna'uhu 'anin nas. Kalau manusia itu sudah tidak terlalu bergantung kepada manusia, hidupnya menjadi bahagia, dan dia adalah manusia yang paling beruntung dalam hidupnya. Maka pertemuan kita malam hari ini, walaupun sambil guyon nih Pak, mudah-mudahan ini manfaat. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat dan kebaikan bagi kita semuanya. Salat kita pada akhirnya menentukan hidup kita. Salat kita menentukan kematian kita. Dan salat kita menentukan tempat kita di akhirat. Apakah kita termasuk golongan ashabul yamin, atau malah na'udzubillah golongan ashabus shimal. Hal yang sederhana dari hidup ini. Hidup ini mudah karena sudah Allah mudahkan perkara ini. Yang kadang-kadang sulit dan rumit kitanya sendiri. Waktu ibadah kita sudah Allah tetapkan waktunya. Cuma kadangkala karena kesibukan tertentu menyebabkan kita selalu mencari-cari alasan untuk meninggalkan ibadah. Persoalan yang paling mudah adalah apakah kita tidak merasa malu kepada Allah. Kalaulah kita merasa malu dan memiliki kesadaran itu, insya Allah hidup kita akan lebih baik. Ketergantungan kita kepada Allah pasti melebihi terhadap ketergantungan kita di antara sesama makhluk dan manusia yang lain. Maka ketika kita salat, ketika kita beribadah kepada Allah dalam salat, bukankah kita sudah berjanji dalam salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sudah janji sama Allah. Iqrar, hati yang menyaksikan iqrar kita. Ya Allah, sesungguhnya salatku ini, salat kita ini bukan salat yang sempurna Pak, tapi enggak usah khawatir, karena Allah itu pasti menerima segala sesuatunya. Efek dari salat kita, ibadah kita, insya Allah jadi orang baik kita Pak. Kalau ayahnya ahli ibadah, insya Allah anaknya akan jadi ahli ibadah dan orang salih. Orang sepuh dulu mengatakan bahwa salahul ab sababun li abna'is salih. Kesolehan orang tua itu menyebabkan anak-anaknya salih juga. Jangan nyuruh-nyuruh anak salat kalau mak bapak belum salat. Jangan nyuruh-nyuruh anak kita berbuat baik kalau kita masih anak belum baik. Nah, saya campurlah karena sini ada pun orang Melayu kan? Ada orang Melayu? Ada. Oh, biar lengkap lah. Sunda ada enggak nih? Ada Sunda juga. Sundanya ada. Ayahnya? Ayah tuh? Oh tuh ayah sih nama ya mah. Ya gitu. Jadi kalau kita itu sudah baik dalam hal ibadah kita kepada Allah, Allah akan menjamin semuanya. Terus ada yang protes, Ustaz, orang sebelah tuh tada agak sembahyang. Ayo dia, jangan orang sebelah Pak, tetangga saya namanya Aliong. Cerita nunggu Pak, cerita tentang orang Cina ini Pak. Tanya dengan asisten saya ini, yang Pak Puri Jani juga tahu ya Pak Jani. Sebelah kiri kalau ini ke saya itu Pak, Cina atau Tionghoa, agamanya Kristen. Sebelah sini ini Cina lagi Pak, Abun namanya, Tionghoa, Konghucu. Depan saya namanya Siapeng, Kristen Pak. Sebelah sana
Cangeri Kristen juga kaya-kaya Pak, lah saya kere. Suatu hari jangan tersinggung Pak, karena saya sudah tersinggung sama pertanyaan mereka. Cukup saya saja yang tersinggung. Boleh minum Pak ya? Ya, tidak lama juga waktu saya ya Had ya. Berapa menit Had waktu saya? Baik, Allahumma sholli ala Muhammad. Dan itu sering saya ceritakan di ceramah-ceramah saya. Pak serius. Suatu hari Aliyong ini ngobrol sama saya. Dia bilang, selamat pagi Pak Haji. Pagi Yong. Enggak ceramah Pak Haji. Enggak ada Yong. Hari ini istirahat. Oh enak lah Pak Haji. Apa pula enak? Kerja Pak Haji kan cuma 1 jam. Tapi duit banyak katanya. Dia tak tahu Pak. Dia bilang begini, Yong. Katanya kemarin mau tanya saya. Iya Pak Haji tak ada terus. Katanya ceramah Malaysia. Apa pertanyaan kau? Pak Haji jangan tersinggung ya. Kenapa pula tersinggung? Nggak, saya cuma nanya aja. Ngapalah orang Islam jarang kaya? Hah? Pertanyaan menusuk Pak. Kizamroni, kenapa lah orang Islam jarang kaya? Itu pertanyaan Tionghoa tetangga saya. Saya bilang begini, Yong, ini jawaban ngeles Kiai. Dalam perspektif akhlak hati di dalam Islam itu dikenal dengan ilmu tasawuf. Salah satu bagian diantaranya adalah membahas tentang kezuhudan. Bagaimana dia tidak mencintai dunia. Oh, ngeles sebenarnya Pak. Sebenarnya saya juga pengen kaya Pak. Oh, aku pikir orang Islam cuma tak mau kaya aja, kata dia. Mana ada orang tak mau kaya Yong? Nggak, karena kalau saya tengok orang Islam tuh doanya aneh Pak Haji, kata dia. Aneh. Kenapa Yong? Nggak, saya kan tetangga masjid, kan tak jauh dari masjid rumah kita Pak. Asal saya tengok orang Islam doa tuh Pak Kiai, tangan minta, kepala geleng-geleng, kata dia. Oh maksudnya itu saking husuknya Kiai. Ya Allah, ya Allah. Yang mana Yong? Yang begini-begini. Oh, dia lagi baca kalimat tahlil la ilaha illallah. Oh, aku pikir tangan minta kepala tak mau, kata dia. Boleh saya tanya balik? Boleh, kata dia. Karena tetangga sudah 8 tahun kami Pak Kiai. Jadi kami akrab. Jadi pertanyaannya nggak ada yang tersinggung. Yong, kenapa lah kau orang Cina tuh kaya? Bagus, kata dia. Karena orang Cina minta 8 penjuru mata angin, no? Maksudnya yang apa Haji pagi-pagi tengok saya lah. Pagi aku bayar bakar setanggi, Yong. Pertama kita ambil Dewa Timur, loh. Oh. Lepas timur kami ngadap barat. Oh. Selesai 8 penjuru mata angin, doa terakhir ngadap langit. Hiyo kami angkat. 8 dewa, kata dia. Sempat kau tak kasih aku bakar kau, kata dia. Serius? Enggak. Kami orang Cina, kata dia, selalu yakin dengan permintaan kami pasti dikabul sama dewa. Malu saya Pak. Malu. Karena itu pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, innallaha la yaqbalu du'a biqalbin qasi. Sesungguhnya Allah tidak mungkin menerima permohonan dan doamu kalau hatimu keras. Mboten yakin, mboten percaya marang Gusti Allah Pak. Kita tangan berdoa hati ragu. Oh ya, apa benar ya kalau habis sholat itu hati tenang? Ya Allah, apa benar nanti habis ini dapat ini ya Allah? Ya Allah Gusti, Gusti. Yang namanya orang sholat, namanya orang menyembah dan ibadah kepada Allah harus dilandasi dengan keyakinan yang benar dan lurus. Oleh karenanya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, karena ini sudah akhir bulan Rajab dan insya Allah sebentar lagi masuk Sya'ban dan masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Rajab serta di bulan Sya'ban ini, dan Allah pertemukan kita nanti di bulan Ramadan.
Masa yang tepat bagi kita di bulan Rajab ini, mari kita sama-sama memperbaiki amal solih kita untuk menghadapi bulan Ramadan, karena insya Allah tak lama lagi kalau Allah mempertemukan kita, kita akan berjumpa dengan bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh nikmat dan kasih sayang serta rahmat dan ampunan. Jika benar, itu pasti datangnya dari Allah, dan jika salah, saya yakin itu kesalahan saya sendiri, karena memang saya sangat awam, apalagi saya bicara di antara para ulama, para kiai, para ustadz dan para pimpinan lembaga. Terima kasih kepada Ustadz Hambari dan seluruh teman-teman panitia. Mudah-mudahan acara kita malam hari ini menjadi pertemuan yang senantiasa menghadirkan barokah dan kebaikan di antara kita semuanya. Dan mari kita perkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariah dan ukhuwah wataniyah yang diperkenalkan oleh Allahyarham Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, ulama yang pernah menjadi Rais Nahdlatul Ulama sekira tahun 87 hingga tahun 92, insya Allah, mudah-mudahan saya tidak keliru. Beliau mengajarkan kepada kita bagaimana beliau menyebutkan bahwa kita harus memperkuat ukhuwah Islami, memperkuat silaturahim, kebaikan, hubungan yang baik di antara sama orang-orang mukmin dan muslim. Yang kedua ukhuwah basyariah, yang kedua ukhuwah wataniyah, persatuan kebangsaan. Siapapun mereka, yang penting mereka adalah anak bangsa ini, berarti mereka adalah saudara sebangsa kita. Dan yang ketiga adalah ukhuwah basyariah atau ukhuwah insaniyah, ukhuwah kemanusiaan. Walaupun mereka berbeda dengan kita, itu bukan menjadi persoalan dan halangan bagi kita untuk selalu berbuat baik di antara sesama. Jaga ibadah kita semuanya, jaga iman kita, jaga ketakwaan kita, dan yang tidak kalah pentingnya, jaga akhlak kita sebagaimana akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kelak di yaumil hasyr, di yaumil qiyamah, kita diperkenankan oleh Allah menghadap kepada Allah sebagaimana yang Allah sebutkan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kita diperkenankan bertemu dengan Allah di yaumil qiyamah dalam keadaan wajah yang berseri-seri, dan kelak berkumpul dengan junjungan kita Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagaimana janji beliau, man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang mencintaiku maka niscaya dia akan bersamaku di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita akan bertemu di lain waktu dan kesempatan. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.